Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan conditional control if dan case, loop dan explicit quasar. Di sini conditional control yaitu if dan case merupakan pernyataan yang digunakan untuk mengontrol aliran eksekusi program tergantung pada suatu kondisi, seperti pada bahasa prosedural lainnya. Di Oracle, PL/SQL sendiri memiliki dua jenis pernyataan conditional control, yaitu pernyataan if dan case. Yang pertama yaitu if, di mana if digunakan dalam kombinasi seperti then, else, dan and if. Untuk evaluasi ekspresi atau kondisi yang diberikan, dan jika kondisi tersebut terpenuhi, maka blok yang terdapat pada then akan dijalankan. Dalam kombinasi if tersebut terdapat then, di mana then sendiri digunakan sebagai bagian struktur if then, yang berarti bahwa jika kondisi dalam pernyataan if benar, maka blok kode terdapat di bagian then akan dijalankan. Dan selanjutnya di bagian else if, yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi pertama, dan jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka else if akan mengevaluasi kondisi berikutnya. Selanjutnya yaitu terdapat else, di mana digunakan untuk mengevaluasi ekspresi atau kondisi yang diberikan, dan jika kondisi tersebut terpenuhi, maka blok yang terdapat di bagian then akan dijalankan. Dan di and if sendiri digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan procedural control. Selanjutnya itu case, di mana case sendiri digunakan untuk menggantikan serangkaian pernyataan if atau else if yang berulang. Pernyataan when untuk menentukan tindakan yang harus diambil jika nilai ekspresi sama dengan nilai tertentu. Di bagian and case sendiri digunakan untuk menandakan akhir dari blok kode dalam struktur case, di mana struktur case sendiri digunakan untuk mengevaluasi nilai ekspresi yang menentukan tindakan yang harus diambil berdasarkan nilai tersebut. Baiklah, di sini sudah terdapat sebuah sintak yang sudah saya buat, di mana di sini di bagian declare terdapat variabel umur dengan tipe data number dengan nilai inputan 34. Di bagian begin terdapat case, yang dimana jika variabel umur di bawah nilai 0, maka hasil outputnya akan keluar umur tidak valid. Dan selanjutnya jika variabel umur terdapat kecil sama dengan 12, maka akan keluar output Anda berada pada kategori usia anak-anak. Dan selanjutnya jika variabel umur terdapat kecil sama dengan 17, maka output yang keluar akan ada Anda berada pada kategori usia remaja. Dan jika umur kecil sama dengan 64, maka output yang keluar akan berada di Anda berada pada kategori usia dewasa. Dan else maka mengeluarkan output kategori usia lanjut. Baiklah, di sini akan saya tunjukkan hasil dari sintak berikut. Di sini saya akan login terlebih dahulu di Visual di terminal VS Code ini menggunakan akun kita masing-masing. Sistem Setelah kita berhasil login, selanjutnya yaitu
kita ketik SQL plus selanjutnya kita ketik set server output on. Ini gunanya yaitu untuk menampilkan hasil output dari sintak kita tersebut. Dan jangan lupa untuk memanggil sintak itu menggunakan tanda kita enter. Di sini sintak yang kita gunakan berhasil di mana kita berada pada kategori usia dewasa. Selanjutnya yaitu selanjutnya ini bahas tentang if, di mana di bagian declare terdapat variabel UTS dengan tipe data number dengan nilai inputan 80, dan selanjutnya di variabel UAS dengan tipe data number dengan nilai inputan 70, dan di variabel tugas dengan tipe data number juga dengan nilai inputan 65, dan variabel hasil dengan tipe data number. Di bagian begin di sini terdapat rumus di mana variabel hasil dengan rumus variabel UTS ditambah variabel UAS ditambah variabel tugas dibagi 3. Selanjutnya if variabel hasil dengan besar sama dengan 90 dengan inputan 90, maka akan masukkan nilai A, dan jika variabel hasil 80, maka akan dapatkan nilai B, dan jika variabel hasil bernilai 65, maka akan mendapatkan nilai C, dan else nilai D. Selanjutnya kita akan mencoba sintak yang sudah saya buat. Hasil dari sintak yang sudah saya buat itu kita sini hasilnya di nilai C, berarti nilai kita berada di variabel hasil besar di nilai inputan 65. Baiklah, selanjutnya itu sini kita membahas di bagian loop, di mana loop sendiri merupakan perulangan yang digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah atau blok kode secara berulang selama suatu kondisi terpenuhi. Di loop sendiri terdapat 3 jenis yang digunakan dalam PL/SQL, yaitu loop, for loop, dan while loop. Loop sendiri digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara terus-menerus hingga suatu kondisi terpenuhi. Di dalam struktur loop gunakan perintah exit atau exit pen untuk menghentikan perulangan. Di sini di bagian declare terdapat variabel start dengan tipe data number yang nilai inputannya 1. Selanjutnya itu variabel n yang tipe data number dengan nilai inputan 10. Di bagian begin terdapat for i in variable start dan variabel end loop. If mode i 2 sama dengan inputan 0, dan else dengan inputan
adalah bilangan ganjil. Di sini itu melakukan perulangan untuk pada bilangan genap dan bilangan ganjil. Mari kita coba sintak yang sudah ada dengan enter. Di sini terdapat 10 kali perulangan bilangan ganjil dan genap. Di sini dimana dia 10 kali itu diambil dari VN number inputan 10. Maka dia berhenti ketika setelah 10 kali perulangan. Selanjutnya yaitu explicit cursor. Di explicit cursor sendiri merupakan jenis kursor yang harus dideklarasi secara gamblang sebelum digunakan dalam program PLSQL. Menggunakan select statement dalam deklarasi kursor, yaitu fungsi untuk mengakses hasil dari sebuah query SQL yang telah dijalankan di database. Kursor sendiri dapat digunakan untuk membaca, manipulasi, dan mengambil data dari sebuah tabel atau view di database. Open sendiri digunakan untuk membuka kursor dan mengeksekusi query SQL yang telah didefinisikan. Selanjutnya itu terdapat fetch dalam kursor PLSQL, itu digunakan untuk perintah membaca baris data dari kursor yang telah dibuka dari perintah open. Dan close sendiri dalam kursor PLSQL merupakan perintah yang digunakan untuk menutup kursor yang telah dibuka dengan perintah open. Ketika kursor ditutup dengan perintah close, sumber daya yang digunakan oleh kursor akan dilepaskan dan tidak lagi dapat diakses. Di sintak yang saya sediakan ini, di bagian declare terdapat kursor dengan tabel employees, di mana select tabel di kolom employees ID, first name dan last name, salary dari tabel employees, di mana variable employees ke ID employees ini merupakan kolom yang berada di tabel employees. Di bagian begin terdapat open tabel C employees, dan di bagian look di fitted tabel employees into variable employees ID, variable first name, variable last name, dan variable salary. Exit when table employees not found. Maka akan terdapat output di mana output sendiri akan diambil dari kolom variable employees ID, variable first name, dan variable last name, dan variable salary, dan close di tabel C employees. Ya, di sini akan saya coba menjalankan sintak yang telah saya sediakan. Maka hasilnya dari tabel employees itu menampilkan atau output dari variable employee, mana terdapat Stephen King sampai dengan Alice Newton, mana juga terdapat di kolom fee salary. Bila coba
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata yang saya ucap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.